Eits, jangan salah. Main di alam itu seru dan asik loh. Bolangers juga bisa membuat mainannya dengan bahan-bahan yang ada di sekitar. Misalnya seperti ini nih. Mobil-mobilan dari pelepah kelapa. Gimana Bolangers? Mobil-mobilan dari pelepah kelapa ini keren kan? Bolangers, mau tahu cara membuatnya? Begini nih. Selain pelepah kelapa, kita juga membutuhkan bambu. Potong bambunya memanjang, kira-kira seukuran kelingking. Bambu ini nantinya untuk poros roda. Rodanya terbuat dari kayu. Pastikan berbentuk lingkaran agar mobilnya melaju tanpa hambatan. Setelah keduanya selesai, masukkan poros roda ke lubang di tengah rodanya. Lalu satukan poros roda tadi ke tempat duduk si pengendara nanti. Pasang ban di kedua sisinya. Terakhir, pasang pelepah kelapa dan pasang bambu sebagai penjepitnya. Kelebihan pelepah kelapa bersifat kuat dan lentur. Jadi nggak mudah putus ataupun sobek nanti jika ditarik. Ngeng, ngeng, ngeng. Perang seru dari bunga tebu. Pasukan, serang! Ini dia permainan paling sederhana Bolangers. Perang-perangan dari bunga tebu. Tinggal ambil bunga tebu yang ada untuk dijadikan pelurunya. Bunga tebu punya batang yang empuk, mirip busa. Jadi tidak sakit kalau terkena badan. Tapi supaya lebih aman, tidak boleh melemparkan bunga tebu ke arah wajah ya. Bunga tebu biasanya memang dibuang dan tidak digunakan, karena bisa menghambat pertumbuhan batang tebu. Daripada dibuang, lebih baik jadi mainan saja ya, Bolangers. Perang palapudu dari jambu dan selongsong bambu. Ayo, serang! Bolangers, di Tojo Una-Una Togean, Sulawesi Tengah, ada permainan khas namanya perang palapudu. Senjatanya sederhana saja kok, terbuat dari selongsong bambu dan memakai jambu atau gora sebagai pelurunya. Coba kalian dengar suara tembakannya. Jangan khawatir kesakitan kena pelurunya ya. Buah gora ini lunak kok, jadi masih aman. Senapan dari pelepah pisang. Bolangers, siapa yang bercita-cita jadi anggota TNI? Seperti teman-teman dari Tambora, Nusa Tenggara Barat ini, sukanya bermain perang-perangan dari pelepah pisang. Senapannya memang tidak bisa mengeluarkan peluru sih. Mau tahu cara membuat senapan ini? Sediakan 2 pelepah daun pisang ya Bolangers. Buang bagian daunnya. Sisakan pelepah daunnya saja seperti ini. Lubangi pelepah daun yang pertama. Lubangnya agak besar supaya pelepah kedua bisa masuk. Untuk pelepah yang kedua, potong kemudian bengkokkan. Agar tahanannya kuat, tusukkan rusuk dari potongan kayu. Nah, kemudian masukin deh pelepah yang kedua pada lubang pelepah pertama. Gimana? Udah mirip senapan Pak Tentara kan? Eits, ini masih belum jadi. Sekarang buat bagian yang bisa bersuara. Potong bagian bawahnya. Buat 2 hingga 3 bagian yang mirip seperti ini. Nih, begini nih cara buat suara tembakan senapannya. Selamat berkreasi di rumah ya. Bola takraw dari Pakis Galar. Bolangers, suka bermain takraw seperti ini. Eits, nggak punya bolanya. Jangan sedih. Bukan bolang namanya kalau nggak bisa kreatif ya.
Bulangers bisa bikin bola takraw dari pakis galar loh. Pohon galar termasuk tumbuhan dari pakis. Yang dibutuhkan bagian dalamnya bersifat lunak seperti gabus. Bagian ini mudah dibentuk bulangers. Buang kulit luar. Kemudian sisakan bagian gabus putih yang ada di dalamnya. Kalau sudah, tinggal bentuk menjadi bola. Mudah bukan? Sekarang siap main takraw lagi bulangers? Bambu memang bahan baku yang paling mudah dicari untuk membuat mainan bulangers. Yeehaw! Untuk bermain pesawat bambu seperti ini harus di tanah yang luas dan lapang seperti di sawah. Bulangers juga harus berlalu melawan arah angin supaya baling-balingnya berputar. Nah, begini cara membuatnya bulangers. Kaca-kaca, pesawatnya ngapain sih? Ada gawe nih, Pak. Ayo. Nah, kaca-kaca, iki geng gawe sayap. Kok dipaku nih kene, karo kene. Nah, iki kaca-kaca dadine kok ngene. Ngene iki apa sih? Kaca-kaca, iki gunane ge baling-baling pesawat. Iki gawene saka slungpring. Kaca-kaca, punya sudah tinggi. Gampang sih? Pasang kuda-kuda, bersiap. Iya, berhasil. Teman di rumah sudah pernah mencoba permainan ini. Namanya gebuk guling. Seru banget. Tenang, gak sakit kok. Kena gebukan guling, rasanya seperti didorong. Bagi yang gagal bertahan, ya terpaksa harus jatuh. Waduh, ada lik belendong tuh. Lah, lagi pada ngapa sih gue? Bocah. Halah, berapa? Lah, gue leleran sa ditanduri malah pada nggo pakai gue. Gue ketebukan kanggo gawe arep nggo kembar ngayu mayang nggo pengantenan malah. Iya. Alah, gue kono-kono penganten nggo kanggo gawe nanggep begalane nyungkake blendong malah pada nggo dolan kaya gue. Bubar. Ya pada balik yuk. Iya deh, iya. Kami pulang sekarang, Lik. Teman, aku tinggal di kaki Gunung Slamet. Kampungku berada di Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Di sini banyak sekali sawah. Kalau masuk musim penghujan begini, banyak warga memulai aktivitasnya. Tidak hanya memiliki lahan pertanian yang subur, Kabupaten Banyumas juga punya sentra pembuatan tahu. Tepatnya berada di Desa Kalisari, Kecamatan Cilungu. Apa sih yang membedakan tahu Taman Sari dengan tahu dari daerah lain? Yuk, kita cari tahu. Selamat datang di pabrik tahu milik Lik Kusto. Hari ini, Lik Kusto sudah memproses kurang lebih 50 kg kedelai untuk dimasak. Sebelum digiling, kedelai terlebih dulu dicuci dan direndam selama kurang lebih 6 jam. Hasilnya saat digiling, kedelai menjadi lebih empuk dan mudah hancur. Proses penggilingan ini akan menghasilkan bubur kedelai yang siap dimasak. Nah, kalau ini bubur kedelai yang sudah direbus
selama 1 jam. Dengan api yang besar, proses perebusannya menjadi lebih cepat. Tapi harus siap berpanas-panasan ya teman. Namanya juga di dapur. Oh iya teman, tungku memasak hanya bisa menampung hingga 15 kg bubur. Jadi merebusnya juga harus bergantian. Di saat bubur direbus, ada juga bubur matang yang siap disaring. Nah, sekarang waktunya menyaring, yaitu memisahkan saripati kedelai dengan ampas tahu. Caranya ditekan dengan menggunakan papan penjepit. Dengan sistem tuas pengungkit, saripati kedelai akan terkumpul di bak penampung. Seru sih. Alat penjepitnya bisa dipakai untuk melepas lelah. Setelah diisi penuh, saripati tahu dipres lagi menggunakan kain dan batu sebagai bebannya. Proses pres yang kedua ini bertujuan untuk membuang air. Dari alat cetak berukuran 80 x 50 cm ini akan menghasilkan 84 potongan tahu kecil atau 50 potong tahu ukuran besar. Tada! Ini dia hasilnya. Nah, rasa penasaran teman di rumah tentang perbedaan tahu Kalisari dengan tahu dari tempat lain akan terjawab sekarang. Tahu yang sudah dipotong tidak langsung dikonsumsi atau dipasarkan, tapi harus proses lagi. Dengan menggunakan kain kasa, tahu dibungkus satu persatu. Mau diapain lagi sih? Ini dia rahasia tahu Kalisari yang bertekstur kenyal dan padat. Untuk memastikan tidak ada kandungan air di dalam tahu, tahu dipres sebanyak 2 kali. Gak heran kalau kualitas tahu Kalisari membuatnya banyak dicari para pembeli. Saat ini produk tahu Kalisari sudah dipasarkan sampai keluar kota Purwokerto, termasuk kabupaten lain di sekitar Banyumas seperti Kebumen, Cilacap, Banjar, Brebes, dan daerah di sekitarnya. Hebatnya, warga Kalisari tidak berhenti berinovasi selain terus membuat tahu. Pada tahun 2014, muncul olahan baru berbahan tahu. Kami menyebutnya bolo-bolo, yaitu tahu bulat berbumbu dengan rasa yang lebih nikmat. Yuk teman, kita bantu kakak membuatnya. Bolo-bolo dibuat dengan bumbu sederhana, mulai dari cabai, daun muncang atau daun seledri, dan beberapa bumbu dapur yang lain. Setelah dipotong halus, selanjutnya bumbu dicampurkan dengan tahu putih yang sudah dihancurkan. Aduk-aduk sampai semua bumbu merata di seluruh bagian tahu. Baru deh, tinggal bikin bolo-bolo atau bulatan kecil seperti ini. Teman di rumah bisa bikin juga nggak? Kalau aku sih udah jago banget. Sayangnya bolo-bolo tidak bisa tahan lama teman. Jajanan nikmat ini hanya bisa bertahan 1 hari. Berbeda dengan tahu biasa yang bisa bertahan sampai 3 hari di suhu ruangan. Sekilas, bolo-bolo memang mirip banget dengan tahu bulat yang digoreng dadakan itu. Bedanya, bolo-bolo lebih kecil dan rasanya lebih pedas. Kalau teman di rumah lebih suka yang mana? Kalau aku sih suka yang ini. Enak banget sih. Enak lah. Enak banget, Nik. Ya wis, 3 bali baik ya. Mau temenan apa, Nik? Iya. Sudah, Nik? Ya. Ya, hati-hati ya. Asik. Masih dikasih oleh-oleh nih. Makasih ya, Bi. Teman, kurang lengkap rasanya makan bolo-bolo tanpa ada yang seger-seger. Yap, ini dia kreasi kuliner si Bolang.
Namanya bolo-bolo acar. Ada timun, bawang bombay, paprika, wortel. Semua bahan kami pilih yang super seger. Jangan lupa tahu bolo-bolo dan bumbu dapur ya. Gimana, Liv? Bisa nggak potong bolo-bolonya? Lip, bisa rambut bro, bumbung. Lip, bisa makan baik. Bumbung, aku tuh. Tuh kan, makanya pelan-pelan aja kau makan. Jadi keselak kan? Oh iya teman, hampir saja lupa. Sayur yang sudah dipotong dan dicuci bersih nanti akan dimasak dengan bumbu halus. Kalau soal ini kakakku jagonya. Setelah halus, bumbu disangrai dengan api sedang. Baru deh, tambahkan sedikit air. Kakak bilang sih biar bumbu tidak gosong dan sayur bisa matang sempurna. Yap, terakhir masukkan sayur dan tunggu sampai matang. Gimana Zal? Nyium baunya saja udah bikin ngiler ya. Sabar teman, acarnya mau kita susun dulu di atas tahu. Wih, jadi cantik banget ya. Kalau diamati, mirip banget sama bentuk bunga yang ada di pot. Ini dia teman, bolo-bolo acar, kreasi kuliner lezat ala si Bolang Banyumas. Selamat mencoba. Enak orang lang. Enak kan, Mbak? Pedas sore. Pedas. Enak banget teman. Rasanya pedas tapi segar. Bikin mata melek nih. Tuh, Alif aja suka banget. Sekali nyobain, susah berhenti. Maunya nambah terus. Wah, ada Lik Belendong. Sini Lik, cobain jajanan buatan kami. Lagi pada ngapa gue? Lagi mana? Kayak panganan enak-enak. Ora kayak biasane. Arep barang gawe ya? Angger barang gawe nanggap begalane nyong baen. Angger nanggap begalane nyong. Marem. Ngibinge ping telu. Yo, oke. Ya. Ya. Tung. Lagi Lik, jogetnya lucu deh.